Kadang kita bingung menentukan power merek apa, wattnya berapa, kemampuannya seperti apa. Kadang membingungkan dulur. Nah, kita kasih solusi, kita kasih gambaran. Nah, ini adalah power yang cocok, yang pas, dan yang enak menurut kami. Oke, di video kali ini kita mereview power mantap, yaitu power apa? Wisdom BH15002. Monggo yang minat langsung bisa diorder ya. Nomor WA-nya ada di pertengahan video, nanti ada nomor WA-nya, langsung saja ya. Di checking ongkirnya hanya 6 jutaan. Bisa dipakai buat 18 in kali 4. Per channelnya 22. Dan suaranya juga mantap sekali ya. Untuk power wisdom ini sangat kokoh sekali, tidak mudah ngeklip ya, dan suaranya juga lantang ya. BH15002. Nah, ini 1500 watt per channelnya. Dari kota mana? Langsung kita cek, kita infokan. Total harganya sekian sama ongkirnya sekian. Nah, bisa ditransfer, langsung kita kirim. Ya siapa? Bahaya Nada Boyolali.
kita kalau mengoperatori sound system, perhatikan powernya jangan sampai klip. Klip sekali, 2 kali tidak masalah. Tapi kalau udah klip berkali-kali itu pasti bermasalah. Masalahnya akan seperti ini, speakernya kobong. Dan kalau kobong satu biasanya merentek ke yang lain karena pasti suaranya berkurang. Kalau suara berkurang, pasti rasanya juga berkurang, feel-nya juga berkurang, dan akhirnya kita gas lagi. Nah, beban pada saat digas lagi itu ditanggung oleh yang masih hidup. Nah, yang masih hidup tadi jadi bekerja lebih keras dan akhirnya yang lain ikut gosong. Jadi biasanya hati-hati kalau sound system kok speaker udah gosong satu, jangan langsung digas atau jangan digas lagi, justru harus dikecilkan saja. Kenapa? Karena nanti akan nular ke speaker-speaker yang lain dan akhirnya semuanya gosong kayak gini, gosong semua itu lur. Ini adalah pengalaman saya yang mudah-mudahan kita tularkan kepada teman-teman supaya tidak terulang kepada teman-temanku semua. Dia siapa? Cahaya Nada Boyolali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami teknisi cahaya teknik elektronik murah Boyolali. Oke, di video kali ini kita mau berbagi pengalaman lagi dulur. Yaitu tentang apa? Yaitu tentang gimana caranya speaker kita tidak mudah jebol seperti ini ya. Ini adalah voice coil speaker kita yang kemarin dipakai buat hajatan ya. Setelah kita analisa dan saya berbagai artikel yang sudah saya baca, ternyata ini adalah ciri-ciri speaker yang rusak ya dulur. Nah, diantaranya ini ada yang klokor. Nah, klokor seperti ini. Dan ini ada yang kebakar dan melokor. Oke. Ini ada 2 eksiden, yaitu yang satu kebakar dan melokor. Yang satu ini tidak ada yang hangus sama sekali, nggak ada yang hangus. Nggak ada yang hitam juga. Nah, namun di sini ngelokor. Setelah kita analisa yang spool atau voice coil yang klokor ini saya sendiri yang operatorin tuh. Ini kita pastikan powernya tidak sampai klip. Nah, tapi ini bisa kebakar seperti ini. Berarti sinyal yang keluar dari power amplifier itu masih bagus atau belum kecampur sama DC ya. Jadi masih output normal speaker. Kalau udah kecampur sama DC, nanti yang terjadi gosong kayak gini lur. Nah, kayak gini nih, gosong ini udah kecampur dengan arus DC. Jadi DC-nya udah offset ke speaker terlalu besar. Nah, akibatnya apa? Akibatnya gosong seperti ini. Nah, ini yang operatorin saya sendiri dan dia saya pasang powernya, kita pasang 2 speaker saja. Ini memang untuk lapangan, untuk main di lapangan miniaturan. Ini 15 in voice coil 4 in lur. Jadi memang tidak ada 18 in. Frekuensi yang kita pasang pada power amplifier itu ya harus flat lur. Jadi harus ada sub, low juga mid, karena kita hanya menggunakan 15 in kali 2 dan 12 in kali 2. Nah, ini memang kita tuntut untuk flat. Perhatikan tidak sampai klip untuk power amplifiernya ini, tidak sampai berot-berot atau gebrok-gebrok kayak gitu. Nah, memang untuk frekuensinya di situ karena hanya single, karena hanya 15 in saja atau enggak ada 18 in. Di situ saya pasang
frekuensi low, subnya juga saya kasih, midnya juga pastinya. Nah ini hasilnya kayak gini loh, hasilnya ngelokor kayak gini walaupun tidak terbakar, dan akhirnya suaranya kayak kayak sember-sember kayak gitu. Padahal ini tidak mati, speakernya tidak mati. Kalau dinyalakan pelan tidak masalah, suaranya normal. Tapi kalau dikencengkan suaranya kayak jebret-jebret, kayak ngesrok-ngesrok kayak gitu. Ya benar saja, karena ini ngelokor kayak gini, jadi kan gesek sampingnya atau gesek magnetnya. Ini sebenarnya nggak putus loh. Nah ini juga kelihatan kan, ini solderannya nggak putus. Kalau ini menurut saya over SPL. Nah, over SPL dan frekuensinya tidak tepat. Gitu. Terlalu ngesap. Subwoofernya terlalu besar. Nah, akibatnya apa? Akibatnya walaupun tidak klip, ini sudah accident, sudah chaos. Nah kalau yang ini memang klip ya dulu, klip berkali-kali. Saya punya prinsip kayak gini memang, walaupun powernya klip, tapi speakernya baru. Tapi ternyata speakernya juga tidak kuat walaupun speakernya baru. Nah pengalamannya adalah kita kalau mengoperatori sound system, perhatikan powernya jangan sampai klip. Klip sekali, 2 kali tidak masalah. Tapi kalau udah klip berkali-kali itu pasti bermasalah. Masalahnya akan seperti ini, speakernya kobong. Dan kalau kobong satu biasanya merentek ke yang lain, karena pasti suaranya berkurang. Kalau suara berkurang, pasti rasanya juga berkurang, feel-nya juga berkurang, dan akhirnya kita gas lagi. Nah beban pada saat digas lagi itu ditanggung oleh yang masih hidup. Nah yang masih hidup tadi jadi bekerja lebih keras, dan akhirnya yang lain ikut gosong. Jadi biasanya hati-hati kalau sound system kok speaker udah gosong satu, jangan langsung digas atau jangan digas lagi, justru harus dikecilkan saja. Kenapa? Karena nanti akan nular ke speaker-speaker yang lain, dan akhirnya semuanya gosong kayak gini, gosong semua. Itu loh. Ini adalah pengalaman saya yang mudah-mudahan kita tularkan pada teman-teman supaya tidak terulang kepada teman-temanku semua. Jadi ceritanya seperti itu lur. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Like and subscribe-nya ditunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.